Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, sekarang gue bakal ngejelasin materi mengenai preposition. Jadi, seperti yang kalian tahu, preposisi ini adalah kata depan. Jadi, kata depan ini merupakan kata yang tidak dapat berubah bentuknya dan biasanya itu diletakkan di depan kata benda dan untuk memperlihatkan hubungannya dengan kata-kata lain di dalam kalimat. Nah, kata benda ataupun padan kata benda itu disebut sebagai objek. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau kalian like dulu dong video ini dan jangan lupa habis kalian nonton video ini, share video ini ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @adevenglish di bawah ini, karena di situ biasanya gue bakal share soal-soal yang biasanya telah gue bahas di channel YouTube ini. Jadi misalnya kalau gue udah bahas materinya di channel YouTube, biasanya gue bakal nge-share lebih banyak lagi soal-soal di Instagram itu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram @adevenglish. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke jenis-jenis preposition. Jadi, preposition sendiri itu terdiri dari 6 bentuk atau 6 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya preposisi tunggal atau simple preposition. Preposisi tunggal ini adalah preposisi yang biasanya sudah sering kita gunakan, kayak after, at, by, from, of, dan over, dan yang lain masih banyak lagi. Dan biasanya simple preposition ini itu hanya terdiri dari satu kata aja. Kemudian jenis preposisi yang kedua itu adalah double preposition ataupun preposisi ganda. Nah, preposisi ganda ini biasanya itu dipakai apabila preposisi tunggal itu tidak cukup untuk menyatakan pengertian ataupun maksud yang akan kita sampaikan. Jadi, preposisi ganda ini sama halnya dengan namanya, ganda. Berarti di sini dia itu gabungan dari dua preposisi. Kayak into, dia gabungan dari in dan to, kemudian onto, from, under, from, among, dan lain-lain. Kemudian jenis preposisi yang ketiga itu adalah preposisi gabungan atau compound preposition. Nah, preposisi gabungan ini biasanya itu dibentuk dari kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Nah, biasanya jenis-jenis kata ini kemudian digabungkan dengan jenis preposisi tertentu. Misalnya nih, kayak kata across. Across itu merupakan gabungan dari preposisi on dan kata cross. Jadi, dia biasanya karena udah sering pengucapannya maka disingkat langsung menjadi across. Kemudian ada kata beside, dia merupakan gabungan dari preposisi be dan kata side. Kemudian ada kata below yang merupakan gabungan dari preposisi be dan kata low. Dan lain-lain kalian bisa cari nanti contoh-contoh apa aja yang termasuk dalam preposisi gabungan. Kemudian jenis preposisi yang keempat adalah participle preposition atau preposisi participle. Namanya aja participle. Jadi biasanya preposisi ini tuh diakhiri dengan akhiran ed ataupun ing, kayak pending, during, except, dan lain-lain. Kemudian jenis preposisi yang kelima adalah preposisi frase atau phrase preposition. Nah, preposisi ini biasanya itu terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, ini contohnya kayak because of, by means of. By means of ini terdiri dari tiga kata, by reason of, dan lain-lain. Kemudian jenis preposisi yang terakhir adalah disguised preposition atau preposisi tersembunyi. Kenapa dinamakan dengan preposisi tersembunyi? Karena biasanya di dalam katanya ini tersembunyi sebuah preposisi yang telah disingkat karena udah kebiasaan oleh para native speaker dalam pengucapannya. Kayak o'clock ini itu merupakan gabungan dari preposisi of dan kata clock. Tetapi karena udah sering mungkin pengucapannya jadi disingkat aja menjadi o'clock. Dan a hunting itu berasal dari kata and dan hunting. Tetapi dalam penulisan dan pengucapan biasanya hanya disebutkan a hunting. Jadi preposisi tersembunyi itu adalah preposisi yang udah nggak nampak lagi. Jadi kayak dia itu udah melebur ke dalam suatu kata yang kita pikir itu merupakan kata asli atau kata awalnya. Padahal sebenarnya ada preposisi di dalamnya. Nah, dalam video kali ini gue gak bakal ngebahas ke semua preposisi ini ya, karena kalian tahu sendiri itu sangat-sangat banyak. Nah, dalam video kali ini gue hanya akan membahas tentang penggunaan at, on, dan in. Dimana at, on, dan in ini biasanya dipakai untuk menjelaskan tempat dan juga waktu. Nah, di sini kita bakal tahu
apa sih perbedaan penggunaan antara preposisi at, on, dan in dalam penggunaannya untuk menjelaskan tempat dan juga waktu. Nah, sekarang kita masuk aja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tempat, di mana kita mulai dengan preposisi at. Penggunaan at sendiri untuk tempat itu digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan tempat tanpa ukuran ataupun batasan yang jelas. Contohnya adalah at the bus stop atau at the end of the street. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan tempat hiburan atau restoran kayak gitu. Kita biasanya menggunakan preposisi at. Contohnya adalah at Pizza Hut, at mall, at KFC, dan lain-lain. Kalian pasti udah tahu bagaimana penerapannya. Kemudian yang ketiga adalah biasanya digunakan untuk menjelaskan tempat yang resmi ataupun kota-kota kecil. Nah, kota-kota kecil ini biasanya itu merupakan suatu tempat yang mempunyai nama tersendiri di dalam sebuah kota besar. Nah, contohnya nih kayak at the office. Atau juga kalau misalnya dalam kota kecil, contohnya adalah at puncak. Jadi bisa dibilang puncak itu merupakan suatu tempat kecil. Jadi biasanya kita menggunakan at untuk menjelaskannya. Kemudian yang keempat itu adalah alamat yang diikuti oleh nomor. Contohnya nih, at 21st Jump Street. Jadi kita menggunakan at. Kemudian yang kedua adalah penggunaan on untuk menjelaskan tempat. Yang pertama adalah kita menjelaskan benda di atas benda yang lainnya. Udah pasti kalian udah tahu ini, karena on itu sendiri juga berarti kan di atas di dalam bahasa Indonesia. Jadi contohnya kayak on the table, di atas meja, kemudian on the floor, di atas lantai. Kemudian penggunaan yang kedua adalah penggunaan untuk menyebutkan sungai, pantai, jalan, dan pulau. Ini gue singkat biar kalian itu pada mudah untuk mengingat ataupun menghafalnya. Supajapu, sungai, pantai, jalan, dan pulau. Contohnya tuh kayak on the beach. Kemudian yang ketiga, biasanya on ini digunakan untuk menyatakan arah, kayak on the right, on the left. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam penggunaan in untuk menyatakan tempat. Nah, penggunaan yang pertama adalah untuk menyatakan benda di dalam benda lain ya. Kalian pasti udah tahu ini. Contohnya kayak in the drawer, di dalam laci. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan keberadaan di suatu negara ataupun di suatu kota yang besar. Nah, kalau tadi at itu digunakan untuk menyatakan tempat ataupun kota kecil, nah untuk kota besarnya sendiri dan untuk negara juga itu adalah menggunakan preposisi in. Jadi kayak contohnya nih in the USA atau in London kayak gitu. London itu kan kota besar, jadi kita menyebutnya atau menjelaskannya dengan preposisi in. Sekarang kita akan masuk ke penggunaan at, on, dan it di dalam menjelaskan waktu. Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk like dulu video ini dan klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe ke channel YouTube ini. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan untuk penggunaan at, in, dan on dalam menjelaskan waktu. Kita mulai lagi dari preposisi at. Nah, penggunaan at yang pertama adalah untuk menjelaskan jam atau untuk menerangkan jam. Contohnya kayak at 8 o'clock. Nah, kita biasanya menggunakan at. Kemudian penggunaan yang kedua adalah untuk mengungkapkan ungkapan waktu tertentu. Apa sih ungkapan waktu tertentu itu? Nih, kayak contohnya nih kayak gini. At midnight, at midday, at noon. Nah, kalian pasti udah tahu dong. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah penggunaannya dalam menyebutkan atau menerangkan hari libur, hari raya, ataupun hari festival lainnya. Contohnya nih kayak at lebaran atau at the weekend. Nah, kalau misalnya kita ingin menyebutkan suatu saat atau suatu masa libur atau suatu hari raya atau suatu festival, maka kita menggunakan at. Beda halnya kalau kita ingin menyebutkan harinya. Kalau kita ingin menjelaskan tentang harinya, kita di situ harus menggunakan on. Tetapi kalau kita ingin menjelaskan masanya,
masa lebaran atau pada masa liburan, kita menggunakan at. Nanti kalian bisa lihat bedanya di penggunaan on. Tapi untuk hari libur, hari raya, dan festival, kalian harus menggunakan preposisi at. Kayak at lebaran, at the weekend, at Christmas, at New Year's, kayak gitu. Kemudian kita lanjut untuk preposisi yang kedua, yaitu on. Penggunaan on yang pertama adalah untuk menyebutkan hari atau untuk menerangkan hari. Contohnya on Sunday atau on Friday morning. Nah, di sini on Friday morning, Jumat pagi. Nah, kita menggunakan on, sedangkan kalau hanya morning atau hanya menyebutkan pagi, siang, malam, itu biasanya kita menggunakan in. Tapi karena di sini Friday morning, itu lebih menekankan ke Friday-nya, ke hari Jumatnya, kepada harinya, maka di sini kita harus menggunakan preposisi on. Kemudian yang kedua adalah untuk menerangkan tanggal. Nah, tanggal di sini bukan hanya tanggal angka ya, tetapi tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya adalah on May 22, 2009. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah untuk hari Natal, hari raya, atau hari perayaan lainnya. Nah, contohnya nih kayak gini. On Christmas Day atau on New Year's Day. Nah, di sini kita menyebutkan harinya, ada kata day. Nah, kalau misalnya kalian menyebutkan harinya, day-nya, Christmas Day, di situ kita harus pakai on. Tetapi kalau misalnya kita menyebutkan masanya kayak cuma Christmas, kita harus menggunakan at Christmas, karena di situ kita merujuk ke hari liburan, atau at New Year's. Tapi kalau misalnya ada day mengacu ke harinya, kita harus menggunakan preposisi on kayak gini, on Christmas Day atau on New Year's Day. Kalian udah tahu dong pasti perbedaannya, udah jelas, kita bandingin sama penggunaannya di at yang tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke penggunaan in di dalam waktu. Penggunaan yang pertama adalah untuk menerangkan pagi, siang, dan malam. Jadi biasanya kita menggunakan in. Contohnya adalah in the morning. Beda halnya tadi kalau kita menyebutkan Friday morning. Karena di situ kita mengacu ke Friday-nya, ke harinya, maka kita harus menggunakan on. Kemudian penggunaan yang kedua adalah kita menjelaskan rentang waktu yang lama, atau untuk menerangkan bulan, tahun, dan abad. Nah, kalau tadi tanggal kita pakai on, kalau untuk bulan, tahun, dan abad atau rentang waktu yang lama kita harus pakai in. Contohnya in August atau in 1945, in the 21st century, dan lain-lain. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah untuk menjelaskan periode atau selang waktu. Nah, contohnya itu kayak in a few minutes, itu ada periode waktunya, ada selang waktunya. Nah, disitulah kita harus menggunakan preposisi in. Kemudian penggunaan yang keempat adalah untuk menerangkan musim. Nah, kayak in summer, in autumn, in winter, kita menggunakan preposisi in. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang bakal gue ambil di sini itu sebagian ada yang gue buat atau ada yang gue ambil dari buku, dan ada beberapa juga yang gue ambil dari internet di website, kalau nggak salah di www.kelasbahasainggris.com. Nah, sekarang kita langsung aja jawab soal yang pertama ini. I was born bla 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 6 of October 1995. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, tadi yang menjelaskan atau menerangkan tanggal. Nah, tanggal di situ bukan hanya tanggal angkanya, tetapi tanggal, bulan, dan tahun kita harus menggunakan preposisi on. Ya, bener banget, jawabannya adalah bravo. Soal selanjutnya, my mother gave me new bag bla 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 my birthday. Nah, kira-kira apa nih? My birthday. Nah, di sini mengacu ke harinya, my birthday. Kalau kita mengacu ke hari raya atau hari perayaan, di mana kita mengacu ke harinya bukan ke masanya, kita harus menggunakan preposisi on. Benar nggak? Kayak tadi on Christmas Day, on New Year's Day, kita harus menggunakan preposisi on karena dia itu mengacu ke harinya, bukan ke masanya. Kemudian contoh soal yang ketiga, she came to my cottage bla 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 last night. Kira-kira jawabannya apa? At, on, in, atau non? Kalau non berarti
kita sama sekali tidak usah meletakkan preposisi di dalam kalimat ini? Jawaban yang paling tepat, kita tidak usah menggunakan preposisi karena kata last di sini sudah menerangkan kata naik, jadi tidak diperlukan lagi preposisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Contoh selanjutnya, when could I meet Mr. George? Bla 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 9 AM. Ini gampang banget. Yang menerangkan tentang jam kita harus menggunakan preposisi at. Bener banget. Contoh selanjutnya, we will go shopping bla 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 this evening. Nah, sama halnya dengan soal sebelumnya, karena di sini udah ada penjelas this untuk menerangkan evening, maka kita tidak usah menggunakan preposisi. Jadi jawabannya adalah delta. Kita tidak usah atau tidak memerlukan menggunakan preposisi lagi. Kemudian contoh soal berikutnya, I will marry you bla 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 the future. Kira-kira preposisi apa nih yang tepat? Atau kita nggak perlu pakai preposisi nih? Nah, the future itu merupakan selang waktu, itu merupakan periode waktu di masa depan. Masa depan berarti itu adalah periode waktu, selang waktu. Nah, tadi kalau untuk menyatakan tentang periode waktu atau selang waktu, kita menggunakan in, bener kan? In a few minutes, in a couple of minutes. Nah, kita menggunakan in untuk menjelaskan selang waktu atau periode waktu. Contoh soal berikutnya, let's meet bla 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 dinner time. Nah, dinner time, waktu makan malam, itu adalah saat waktu tertentu. Berarti kita menggunakan at, kayak tadi, at midnight, at midday, at noon, at dinner time, at sunset, kayak gitu. Itu semua merupakan periode waktu tertentu. Jadi kita menggunakan preposisi at. Contoh selanjutnya, the school was built bla 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 1986. Udah jelas banget kita harus menerangkan tahun. Berarti yang paling tepat kita menggunakan in. Contoh soal berikutnya, I got beautiful view bla 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 sunrise. Nah, gue tadi udah jelasin nih. Sunrise merupakan periode waktu tertentu. Nah, jadi yang paling tepat kita menggunakan preposisi at. Contoh soal berikutnya, Mr. Dawson teach math bla 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 every day. Ya, sama dengan soal-soal berikutnya karena di sini udah ada kata every day, tiap hari. Untuk menjelaskan kata hari di sini, maka kita tidak usah menggunakan preposisi. Jadi Mr. Dawson teach math every day. Tanpa preposisi pun kalimat ini itu udah jelas. Soal yang terakhir, he will continue his study in UK bla 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 next semester. Kira-kira jawabannya apa nih? Yap, karena di sini udah ada kata next dan next itu merupakan penjelas dari kata semester, maka kita tidak usah menggunakan preposisi. Jadi jawabannya adalah delta. Karena next semester itu udah jelas, udah diterangkan dengan kata next. Kata semester itu udah diterangkan dengan kata next, makanya kita tidak usah menggunakan preposisi lagi. Jadi kalimatnya pun udah bisa dimengerti dengan tanpa preposisi. Jadi kalimatnya he will continue his study in UK next semester. Nah, itu aja pembahasan mengenai preposisi pada kali ini. Gue harap kalian bisa mengerti dan memperoleh informasi dan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan materi kita tadi dan juga contoh-contoh soal di sini. Dan jangan lupa kalian untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk ninggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @adefenglish untuk mendapatkan contoh-contoh soal di mana materinya yang udah pernah gue bahas di YouTube channel ini. Dan akhir kata, gue ngucapin terima kasih karena udah nyimak video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.